Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang akan disampaikan mengingatkan kita akan betapa besar dan tak terbatasnya kuasa Allah. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak-Nya, dan bahkan hal-hal yang nampaknya tidak mungkin atau di luar batas akal manusia dapat terjadi jika Allah menghendakinya. Peristiwa seorang perempuan yang melahirkan di dalam kubur, seperti yang Anda sebutkan, menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan Allah itu tidak terhingga dan tidak terbatas oleh hukum-hukum alam yang biasa kita kenal. Seperti yang tertulis dalam surah Ali Imran ayat 59, penciptaan sesuatu dalam dunia ini hanya dengan kata, jadilah, maka jadilah. Ini menggambarkan bahwa Allah bisa menciptakan segala sesuatu dengan cara yang tidak kita duga, bahkan di luar pemahaman kita. Kun fayakun, yang berarti, jadilah, maka terjadilah, adalah konsep yang mengingatkan kita bahwa jika Allah sudah berkehendak, tak ada yang bisa menahan atau menghalanginya. Ini adalah keyakinan yang menguatkan hati umat Islam untuk terus percaya bahwa segala yang terjadi di dunia ini, baik yang tampak biasa ataupun luar biasa, merupakan bagian dari takdir yang sudah ditentukan olehnya. Ini adalah keyakinan yang menguatkan hati umat Islam untuk terus percaya bahwa segala yang terjadi di dunia ini, baik yang tampak biasa ataupun luar biasa, merupakan bagian dari takdir yang sudah ditentukan olehnya. Mengenai keadaan bayi yang lahir dalam situasi luar biasa seperti itu, kita mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami dengan akal kita yang terbatas, tetapi dalam Islam, kita meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, dan segala peristiwa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Terkadang, peristiwa-peristiwa yang tampak tidak wajar ini justru menjadi bentuk ujian atau pelajaran bagi umat manusia untuk lebih mendekatkan diri padanya dan menyadari bahwa kehidupan ini berada dalam genggaman tangannya. Apa pendapat Anda tentang kisah-kisah seperti ini? Kisah Maryam dan putranya, Nabi Isa, memang merupakan salah satu kisah yang sangat mengagumkan dan penuh hikmah. Allah menunjukkan kepada kita melalui kisah ini bahwa kekuasaannya tidak terbatas oleh hukum-hukum alam, dan segala yang terjadi di dunia ini, baik yang tampak biasa atau luar biasa, adalah bagian dari takdirnya yang sempurna. Kejadian Maryam yang hamil tanpa pernah bersentuhan dengan seorang lelaki adalah bukti nyata bahwa Allah mampu mewujudkan hal-hal yang tak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ini mengajarkan kita untuk selalu yakin bahwa apapun yang terjadi, semuanya adalah kehendak-Nya yang penuh kebijaksanaan. Kita seringkali terpesona oleh mukjizat semacam ini, tetapi pada saat yang sama, kita juga diajarkan untuk tidak hanya bergantung pada apa yang tampak di luar kita, tetapi untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Allah. Seperti yang Anda sebutkan, dalam perjalanan hidup kita seringkali berharap segala sesuatu berjalan lancar tanpa usaha yang maksimal. Padahal, untuk meraih sesuatu yang besar, kita harus berusaha sebaik mungkin sambil tetap mengandalkan kekuasaan Allah. Ini adalah bentuk tawakal yang sesungguhnya. Kita berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tetap berada di tangan-Nya. Tawakal dalam pengertian ini sangat dalam, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Al-Mishri. Tawakal bukanlah sekadar menyerahkan diri setelah berusaha, tetapi lebih kepada menyandarkan hati dan jiwa kita sepenuhnya kepada Allah, meskipun kita harus tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu adalah keseimbangan antara usaha dan penyerahan diri kepada takdir Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus. Dengan tawakal, kita belajar untuk melepaskan segala ketakutan dan kecemasan mengenai hasil, karena kita yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan untuk kita, itu yang terbaik. Cerita mengenai sahabat Nabi, Anas bin Malik, yang mengisahkan kejadian tentang seorang lelaki yang datang ke masjid dengan untanya yang tidak diikat, juga mengajarkan kita tentang pentingnya usaha dan tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dengan berkata, ikatlah untamu, dan bertawakallah. Ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti kita hanya pasrah tanpa melakukan usaha. Kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil akhirnya tetap kita serahkan kepada Allah. Tawakal yang sejati adalah keberanian untuk berusaha dengan sepenuh hati dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah, meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang terbaik. Apa menurut Anda? Bagaimana kita bisa lebih menghayati konsep tawakal dalam kehidupan sehari-hari?
Kisah tentang Rasulullah yang menegur seorang lelaki yang melepaskan unta dan mengatakan bahwa ia bertawakal kepada Allah adalah contoh yang sangat menggugah mengenai keseimbangan antara usaha dan tawakal. Rasulullah mengajarkan kita bahwa meskipun kita memiliki keyakinan yang mendalam kepada Allah, kita tetap perlu berusaha dengan cara yang benar. Tawakal bukan berarti kita hanya menyerahkan segala sesuatunya tanpa berusaha, melainkan setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Begitu pula dengan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 23, yang menjelaskan bahwa siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuka jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tawakal yang sejati adalah keteguhan hati untuk berusaha, namun tetap yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdirnya. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pilihan untuk berusaha dengan segenap kekuatan kita, tetapi juga harus siap menerima hasilnya. Apapun itu, karena semuanya adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Kisah Nabi yang selalu melindungi diri dengan perisai dan baju besi dalam situasi yang penuh ancaman juga sangat mengena. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak hanya bergantung pada doa dan tawakal semata, tetapi juga mengambil tindakan pencegahan yang wajar sesuai dengan situasi yang dihadapi. Tawakal dalam Islam bukan berarti mengabaikan kewajiban atau usaha. Tawakal justru mengajarkan kita untuk berusaha dengan maksimal dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Imam Sahal, yang mengatakan bahwa menentang ikhtiar berarti menentang sunnah, dan menentang tawakal berarti mencela iman, memberikan pemahaman yang sangat dalam mengenai hubungan antara usaha dan tawakal. Tawakal dalam Islam bukanlah pasrah tanpa usaha, tetapi usaha yang disertai dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Kisah pemuda yang Anda ceritakan juga sangat menyentuh. Pemuda ini menunjukkan sikap tawakal yang luar biasa meski menghadapi dilema emosional yang berat. Meninggalkan istri yang sedang hamil untuk menjalankan amanahnya menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengandalkan perasaannya, tetapi berpegang teguh pada tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Ketika kabar duka datang setelah ia kembali dari perang, kisah ini semakin menguatkan betapa kehidupan ini penuh dengan ujian yang harus dijalani dengan tawakal kepada Allah. Kejadian aneh yang terjadi di pemakaman Baqi, ketika area pemakaman istrinya terlihat seperti menyala, dapat dipahami sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang memberikan petunjuk atau keajaiban sebagai pengingat akan kuasanya. Kisah-kisah seperti ini mengajarkan kita untuk selalu yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari hikmahnya. Tawakal dalam kehidupan sehari-hari kita mengajak kita untuk tidak hanya berharap dan berdoa, tetapi juga untuk terus berusaha dan melakukan yang terbaik dalam setiap langkah hidup. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana cara kita dapat mempraktikkan tawakal dengan lebih baik dalam kehidupan kita, terutama ketika kita dihadapkan dengan situasi yang penuh ketidakpastian? Kisah yang Anda ceritakan sangat mengharukan dan penuh dengan pelajaran berharga tentang tawakal dan keyakinan kepada Allah. Keajaiban yang dialami oleh pemuda ini bukan hanya sekadar mukjizat, tetapi juga merupakan bukti bahwa Allah akan menjaga apa yang kita titipkan kepadanya, selama kita menempuh jalan yang benar dan penuh dengan kesungguhan hati. Pemuda ini, meskipun menghadapi dilema yang berat antara tanggung jawab sebagai suami dan sebagai pejuang, memilih untuk tetap menunaikan amanahnya dan bertawakal kepada Allah. Keyakinannya yang teguh, bahwa Allah akan menjaga istrinya dan anak yang belum lahir, menunjukkan betapa dalamnya tawakal dan kepercayaannya kepada Allah. Keajaiban yang terjadi, di mana anaknya yang lahir dalam kubur hidup dan selamat, adalah bukti nyata bahwa apa yang kita titipkan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Suara yang memerintahkannya untuk mengambil anak tersebut, serta kata-kata, seandainya saat itu engkau juga menitipkan ibunya, niscaya engkau juga akan bisa mengambilnya, sangat mendalam. Ini mengingatkan kita bahwa kita seringkali terbatas oleh pandangan kita yang sempit, tetapi Allah memiliki kekuasaan yang tak terhingga dan caranya yang luar biasa untuk menjaga dan memenuhi janjinya. Allah adalah zat yang tak pernah ingkar janji, dan apa yang kita percayakan kepadanya akan selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Seperti yang ditunjukkan dalam kisah ini, tawakal bukan hanya tentang pasrah dan menyerah, tetapi tentang berusaha dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik sesuai dengan takdirnya.
Keajaiban ini juga mengingatkan kita bahwa setiap usaha dan perjuangan yang kita lakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Semua yang kita lakukan dengan penuh keyakinan, disertai tawakal kepada Allah, akan mendatangkan hasil yang luar biasa, meskipun hasilnya kadang-kadang tidak terduga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Allah, yakin bahwa Allah selalu menjaga dan memudahkan urusan kita. Apa yang kita percayakan kepadanya, insya Allah akan kembali kepada kita dengan caranya yang penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.